Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duyana Flora Oceani, NIM 1912100616, berasal dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, Poltekkes Kemenkes RI Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang alur pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas pada penderita penyakit diare. Pelayanan kesehatan lingkungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, guna mencegah penyakit dan atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan. Kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas dilaksanakan di dalam gedung dan luar gedung Puskesmas, meliputi yang pertama ada konseling, yang kedua ada inspeksi kesehatan lingkungan, dan yang ketiga ada intervensi atau tindakan kesehatan lingkungan. Yang pertama adalah konseling. Konseling adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi. Yang kedua yaitu inspeksi kesehatan lingkungan, adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Yang ketiga, ada intervensi kesehatan lingkungan, adalah tindakan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Ada 6 langkah dalam melaksanakan konseling yang biasa disingkat dengan 17, yaitu sa, salam, sambut, t, tanyakan, u, uraikan, tu, bantu, J, jelaskan, dan U, ulangi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya tadi habis berobat dari dokter. Disuruh dokternya konseling ke sini Bu terkait dengan penyakit diare Bu. Oh iya, baik Bu. Dengan siapa ya Bu namanya? Haula. Haula ya Bu. Kita ambil datanya sebentar ya Bu. Ibu Haula, umurnya berapa Bu? Umur 28 tahun. 28. Pekerjaannya apa Bu? Ibu rumah tangga Ibu juga. rumah tangga. Alamatnya di mana Bu? Di komplek Jabar Rahmi. Kelurahan? Sungai Sapi. Ibu, di kata dokter tadi penyakit diare ya Bu? Iya Bu. Oh, sejak kapan Ibu sakit Bu? Udah 3 hari yang lalu Bu. 3 hari yang lalu. Oh, ingat nggak Bu Ibu makan apa aja atau minum apa aja? Makan kayak biasa aja Bu. Biasa aja. Ada jajan-jajan nggak Bu, kayak makan makanan gitu? Kalau jajan saya iya Bu. Ya. Itu jajan di mana itu Bu? Biasanya di pinggiran jalan. Pinggiran jalan. Kalau boleh tahu Bu, Ibu di rumah sumber air bersihnya tuh dari mana Bu? Sumur gali Bu. Sumur gali. Sumur galinya tertutup ya Bu? Iya Bu. Kalau sumur galinya tuh jaraknya dengan jamban, ada nggak Bu kira-kira lebih dari 10 meter? Ada Bu. Ada. Terus air minum yang Ibu gunakan sehari-hari dimasak atau enggak Bu? Kadang saya pakai air galon, kadang juga dimasak. Terus air yang udah Ibu masak itu Ibu simpan dalam wadah yang tertutup? Kadang-kadang enggak Bu. Enggak Bu. Wadah tuh dalam keadaan bersih nggak Bu? Dipastikan kayaknya iya. Terus di rumah ada jambannya Bu? Ada Bu. Ada berapa jamban di rumah Bu? 2.
Memenuhi syarat nggak Bu jambannya itu? Iya, Bu. Ada septic tanknya kan? Ada, Bu. Kalau keluarga biasanya beraknya di Iya, Bu. jamban sendiri ya Bu? Ibu punya anak bayi kan? Tadi itu anak ibu ada anak balita kan anak ibu. Biasanya kalau dia buang air besar, itu tuh gimana pengemasannya Bu? Biasanya ini pakai pampers, jadi dibuang sembarangan. Sembarangan aja ya kadang. Oh, jadi kayak kadang ditaruh aja di dekat WC gitu ya Bu, kadang di tong sampah. Itu dikemas atau gimana Bu? Dikemas. Kemas. Terus misalnya nih Bu, anggota keluarga Ibu habis berak itu cuci tangan nggak setelah itu? Kadang-kadang iya, Bu. Kadang-kadang nggak. Kebanyakannya Bu? Kayaknya enggak. Enggak. Oh, gitu ya Bu. Jadi saya kan udah ambil data dari Ibu nih. Saya juga udah bertanya tentang penyakit diare. Jadi dapat saya ambil kesimpulannya ya Bu. Dugaan penyebabnya nih dari hasil wawancara penyebab penyakit diare itu, Ibu masalahnya tuh karena perilaku tidak higienis, ya kan Bu? Seperti tadi habis buang air besar tidak cuci tangan, seharusnya Ibu edukasikanlah kepada keluarga, Ibu bilang kepada keluarga untuk sebelum dan sesudah melakukan berak atau buang air besar itu harus cuci tangan terus. Terus kalau Ibu menyimpan makanan, minuman itu harus tertutup wadahnya biar nggak dihinggapi lalat, biar nggak ada kotoran-kotoran yang masuk kan Ibu, sehingga bisa menyebabkan penyakit diare yang Ibu derita. Begitu Ibu. Terus kalau misalnya kotoran anak kecil itu Bu, kalau bisa Ibu buangnya itu agak jauh gitu Bu, di tempat pembuangan akhir gitu, di tempat pembuangan yang besarnya. Jadi nggak terkontaminasi gitu kan Bu, jangan ditaruh di WC aja. Terus kalau air minum Bu, misalnya nggak pakai air galon, Ibu harus masak airnya biar kuman-kumannya itu mati. Terus Ibu juga harus selalu menjaga kebersihan rumah, soalnya banyak Bu penyebab penyakit diare itu dari lingkungan, dari air yang kotor, dari makanan gitu Bu. Jadi Ibu harus jaga kebersihannya, ya Bu. Jadi saran saya kepada Ibu nih, jadi kan udah beberapa saya sebutkan lagi, saya simpulkan lagi. Yang pertama, Ibu harus cuci tangan sebelum makan atau sesudah makan. Yang kedua, Ibu harus biasakan cuci tangan pakai sabun setelah buang air besar. Ya Bu, biasakan seperti itu ya. Lalu Ibu harus menutup makanan Ibu dengan tudung saji. Jangan dibiarkan aja, nanti soalnya lalat bisa masuk kan ke makanan Ibu. Jadi Ibu harus tutup pakai tudung saji. Begitu juga dengan minuman. Terus Ibu juga harus mencuci alat makan Ibu dengan air bersih. Harus dengan bersih Bu, sehingga tidak ada kotoran yang terkontaminasi saat adanya makanan tersebut. Ibu juga suka jajan-jajan di pinggir jalan ya Bu, coba diperhatikan lagi kebersihannya gitu kan, higienis gak orang tuh bikin. Terus kalau untuk anak Ibu nih, biar anak Ibu gak kena diare juga kayak Ibu harus cuci botol dan alat makan bayi itu dengan air panas ya Bu, supaya tidak kena anak Ibu diare. Sekianlah yang dapat saya berikan konseling pada Ibu. Jadi boleh nggak Bu untuk tindak lanjut? Saya mau ngelihat kondisi rumah Ibu. Bisa Bu. Jadi kita bikin kesepakatan dulu ya Bu, kapannya? Hari Senin bisa Bu? Bisa. Setelah zuhur ya Bu, saya melakukan inspeksi di rumah Ibu. Bu bersedia? Bersedia. Terima kasih ya Bu. Ibu tanda tangani dulu ini suratnya. Sampai bertemu di hari Senin habis zuhur ya Bu. Terima kasih kerjasamanya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Tahapan selanjutnya adalah inspeksi kesehatan lingkungan. Metode dalam inspeksi kesehatan lingkungan
dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ada pengamatan fisik media lingkungan. Yang kedua, ada pengukuran media lingkungan di tempat. Yang ketiga, ada uji laboratorium. Dan yang keempat, ada analisis risiko kesehatan lingkungan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya Flora, Bu, dari Puskesmas Nanggalo kemarin. Kemarin kan kita ada janji kan, Bu, untuk melakukan inspeksi. Iya, Bu. Bersedia, Bu? Bersedia, Bu. Ya, betul. Saya masuk ya, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Silakan, Bu. Waalaikumsalam. Ten. Nah, tahap selanjutnya yaitu intervensi kesehatan lingkungan, di mana intervensi kesehatan lingkungan ini dapat berupa yang pertama ada komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pergerakan atau pemberdayaan masyarakat. Yang kedua ada perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga ada pengembangan teknologi tepat guna. Dan yang keempat ada rekayasa lingkungan. Dalam pelaksanaannya, intervensi kesehatan lingkungan harus mempertimbangkan tingkat resiko berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan. Pada prinsipnya, pelaksanaan intervensi kesehatan lingkungan dilakukan oleh pasien sendiri. Dalam hal cakupan intervensi kesehatan lingkungan menjadi luas, maka pelaksanaannya dilakukan bersama pemerintah daerah, dan masyarakat atau swasta. Baiklah, itulah tadi tahapan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas yang dimulai dengan konseling, inspeksi kesehatan lingkungan, dan intervensi kesehatan lingkungan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.